Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Kita berada dalam satu ibadah yang berbeda dalam beberapa minggu yang sudah kita jalani, tetapi kita yakin dan percaya dimanapun kita berada ketika kita sepakat berseru memanggil nama Tuhan, kuasanya hadir dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Sidang dari GBI Court, GBI Sport Center Harapan Indah yang terus mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan saat ini yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20 dan kita akan membaca ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 dan kita akan membaca ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Wow, saudara, perhatikan ada kata tawanan roh. Ini perkataan daripada Paulus yang berkata bahwa sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Artinya yang menuntun Paulus pergi ke Yerusalem adalah Roh Kudus. Bukan kemauan diri dia sendiri. Bahkan Paulus berkata nanti di Yerusalem dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Semua kendalinya ada di tangan Tuhan. Semua kendalinya ada di tangan Roh Kudus. Saudara, ada ayat kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, kalau kita lihat ayat ke-24 di sana dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ketika Paulus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, maka hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Dalam segala apa yang dia katakan, kemana dia harus pergi, apa yang harus dia lakukan, semuanya ada di dalam kendali Roh Kudus. Nah saudara, di hari-hari ini dalam segala keadaan yang sedang terjadi, yang kadang-kadang banyak di antara kita nggak ngerti kenapa ini semua harus terjadi. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada tuntunan Roh Kudus, maka saya percaya kita akan selalu berada di tempat yang tepat, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang tepat, dan kita akan mendapatkan segala sesuatu. Sebab apa? Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidup kita. Kalau saudara berpikir tentang kata tawanan, tapi Pak Yofi, tawanan itu kan gak enak Pak. Betul saudara. Tapi yang saya maksud di sini yang sebagai tawanan roh adalah kedagingan dalam hidup kita, saudara. Bukan kita seperti seseorang yang ada di dalam penjara yang ditawan, saudara. Dan kita harus kehilangan segala sesuatu, bukan. Tapi yang ditawan di sini adalah keinginan daging yang ada dalam setiap kehidupan kita manusia, saudara. Maka tadi ayat firman Tuhan dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang ditawan itu hawa nafsunya. Dan keinginan yang seringkali muncul dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bisa saya katakan keinginan untuk berbuat dosa. Keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang ditawan, saudara. Memang seorang tawanan ketika dia ada di dalam penjara, jam berapa dia bangun, itu sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Jam berapa dia makan, jam berapa dia keluar sel, jam berapa dia masuk sel, sepertinya enggak enak, saudara. Dan secara daging ketika firman Tuhan, ketika Roh Kudus menekankan segala sesuatunya dalam hidup kita, secara daging enggak enak, saudara. Dan saya pernah juga berada pada satu situasi dan kondisi seperti Paulus berkata, sebagai tawanan roh. Ketika saya masuk ke sekolah Alkitab, saudara. Banyak teman-teman katakan ini penjara suci, ini penjaranya Roh Kudus, saudara. Benar, saudara.
Karena segala keinginan-keinginan daging dalam hidup kita ketika kita masuk ke sekolah Alkitab itu, saudara, sepertinya semua itu dibelenggu. Jam berapa kita bangun, jam berapa kita harus doa, jam berapa kita harus belajar, jam berapa kita sarapan, jam berapa kita makan siang, jam berapa kita doa malam, jam berapa lampu harus dimatikan, semuanya diatur sedemikian rupa. Saudara. Dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi keinginan daging untuk muncul, saudara. Dan saya mau katakan betapa luar biasanya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Segala sesuatunya akan diberitahukan Roh Kudus kepada kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, saudara. Untuk keadaan sekarang aja kita nggak pernah menyangka, saudara. Ini akan bisa terjadi, saudara. Yang tadinya kita masih santai-santai aja gitu ya. Karena jauh di Wuhan itu peristiwa virus itu muncul, jauh gitu. Tapi kan kita nggak pernah menyangka bahwa itu akan terus mengejar bahkan sampai ada ke bangsa-bangsa di dalam dunia ini semua ada virus, saudara. Dan bukankah kita mengalami ketakutan dalam hidup kita sampai hari ini, saudara? Dan bukan cuma ketakutan, kecurigaan pun ada dalam hidup kita sampai hari ini, saudara. Kita nggak tahu nih siapa yang bawa virus, kita nggak tahu nih siapa yang sudah terkena positif dengan virus karena nggak kelihatan. Ada yang nggak tanpa gejala, saudara. Nah, kita nggak tahu. Dan ini keadaan yang sama sekali kita nggak ngerti, saudara. Tetapi kalau kita masih bisa bertahan, ini karena Tuhan yang ada bersama dengan kita, saudara. Haleluya, saudara. Kita nggak akan bisa hidup sama seperti Yesus kalau kita tidak menyalipkan keinginan daging kita, saudara. Nggak akan bisa, saudara. Roh Kudus tidak akan bisa untuk menuntun mengarahkan kita kalau kita tidak hidup sama seperti Yesus hidup, saudara. Roh Kudus tidak akan bisa memenuhi hidup kita kalau kita tidak mau menyalipkan daging dalam hidup kita, saudara. Mungkin saya bisa katakan ini adalah harga yang harus kita bayar untuk hidup kita bisa dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, kata tawanan roh bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, tapi bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Saya juga mau ditawan oleh Roh Kudus. Supaya apa yang saya katakan itu perkataan dari Roh Kudus. Supaya apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang juga dari Roh Kudus. Sama seperti Paulus. Dan gimana caranya untuk kita bisa hidup sama seperti Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus? Saudara, saya melihat, saudara, ada kehidupan yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Di sini saya mencatat, saudara, yang pertama, Paulus ini meninggalkan cara hidupnya yang lama. Jadi kalau saudara mau dipimpin juga oleh Roh Kudus, sama seperti Paulus yang pelayanannya itu dituntun oleh Roh Kudus, maka yang pertama kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Ini termasuk menyalipkan daging dan keinginan kita. Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu kehidupan saudara yang lama itu yang bagaimana. Kehidupan cara hidup kita yang lama tentunya yang gak baik, saudara. Seperti pada waktu kita belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Seperti pada waktu kita belum kenal Tuhan gitu dalam hidup kita. Mungkin dulu hidup kita sembrono, asal-asalan gitu. Kita banyak menyakiti hati orang, kita banyak bohong, kita banyak melakukan segala sesuatu yang kita tahu sekarang itu sebenarnya menyalahi aturan kebenaran firman Tuhan. Nah, cara hidup seperti itulah yang harus kita tinggalkan supaya Roh Kudus mulai menguasai hidup kita. Menyalipkan daging. Dan ini dilakukan oleh Paulus. Meninggalkan cara hidup yang lama. Kita tahu bersama cara hidup Paulus yang lama bagaimana. Dia penganiaya jemaat Tuhan. Dia mengejar, menyiksa, membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia minta kuasa untuk bisa melakukan hal-hal yang jahat untuk menyakiti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi itu semua ditinggalkan. Dia nggak mau melakukan itu lagi. Ini hal pertama, supaya Roh Kudus menuntun kita di hari-hari ini. Sebab kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, saya melihat, saudara, Paulus ini menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak pribadinya. Kalau Roh Kudus menyuruh kita ke kanan, tapi kan kita punya kehendak dan keinginan dalam diri kita, lalu kita maunya ke kiri. Ini namanya nggak nyambung, saudara.
Kalau kita tetap ke kiri, pada Roh Kudus suruh kita ke kanan, ini nggak nyambung saudara. Ini namanya kita belum menyalipkan keinginan daging dalam hidup kita. Tapi kalau Roh Kudus suruh kita ke kanan, kita ikut ke kanan. Walaupun kita kepengennya ke kiri. Nah ini yang kedua, berarti yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi kita. Paulus itu bukan orang bodoh, saudara. Paulus orang pintar. Paulus tahu hal-hal yang luar biasa. Dia tahu trik-trik karena dia belajar, saudara. Dia orang yang pintar, saudara. Tapi ketika dia sudah mengenal Yesus, dia nggak pakai kepintarannya. Tapi dia serahkan dirinya sebagai tawanan roh, yang artinya biar Roh Kudus yang pimpin hidup dia. Sama seperti ayat pertama yang kita baca, disuruh ke Yerusalem. Ya dia ikut. Siapa yang suruh? Roh Kudus. Ngapain? Enggak tahu. Yang penting dia nurut. Roh Kudus suruh ke Yerusalem, dia ke Yerusalem. Apa yang terjadi di sana? Dia enggak tahu. Tapi yang dia tahu adalah Roh Kudus menyertai hidup dia. Dia menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Saudara, untuk mengatasi situasi dan kondisi yang terjadi sekarang, saudara, kita nggak bisa pakai kehendak diri kita. Kita bingung, saudara. Kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk hidup kita, keluarga kita, saudara, untuk usaha, untuk bisnis kita. Kita nggak tahu, saudara. Mau sampai kapan? Hal ini akan berlangsung, saudara. Dan saya percaya saudara sudah ada dalam kejenuhan di rumah, saudara. Dan bukan cuma saudara, istri, anak-anak, semua jenuh. Sampai saya percaya binatang peliharaan kita juga jenuh karena kita nggak ajak jalan-jalan keluar, saudara. Semua jenuh. Semua takut, semua bingung. Tapi kalau ada Tuhan yang menyertai kita, kalau ada Roh Kudus yang menyertai kita, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ini yang kedua, saudara. Untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, kita harus menyerahkan hak dan otoritas diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara mau ikutin ibadah online atau enggak, itu hak saudara. Saudara kapan mau dengarnya sesuai dengan jam ibadah saudara, setiap waktu ketika ibadah masih berlangsung seperti biasa, atau nanti pas lagi sempat baru saudara buka YouTube GBI Sport Center ini. Itu hak saudara. Tetapi saudara Paulus juga memiliki hak dan hidupnya, dia punya otoritas dalam hidupnya, tetapi dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia nggak pakai itu. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya penyerahan total Paulus kepada Tuhan. Mungkin sampai hari ini kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi situasi dan kondisi yang terjadi. Mulai hari ini saudara, serahkan semuanya ke Tuhan. Andalkan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Dia Tuhan enggak pernah salah. Nanti dia akan buka jalan, dia akan kasih mata kita memiliki pandangan yang jelas. Sehingga kita akan melihat peluang-peluang, dia akan kasih kita hikmat sehingga apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan semuanya saya percaya akan mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Ini hal-hal yang Paulus lakukan dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kemanapun dia selalu diarahkan oleh Tuhan, saudara. Luar biasa. Mari kita menjadi Paulus-Paulus di akhir zaman ini, saudara. Yang menyalipkan keinginan daging dalam hidup kita. Dan menyerahkan sepenuh hidup kita hanya kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menuntun setiap kehidupan kita sama seperti Paulus. Dia tinggalkan segala sesuatu dalam hidupnya hanya untuk mengikuti arahan daripada Roh Kudus. Dia pribadi yang luar biasa yang masih ada sampai hari ini. Dia pribadi yang berkuasa sampai hari ini, saudara. Dan siapapun kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang pengusaha, apapun background kita, kita perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Sekarang kita nggak bisa andalin kekuatan kita sendiri ya. Di sini lewat semua peristiwa yang terjadi, kita tahu
kehebatan daripada Tuhan kita. Kalau dia melakukan sesuatu, wah, gak ada yang bisa mengertinya, saudara. Tapi biarlah setiap kehidupan kita mau dituntun dan diarahkan oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah lagi ambil keputusan yang salah. Kita tidak akan pernah lagi, saudara, melakukan hal-hal yang salah. Semua perkataan kita adalah perkataan yang datangnya dari Roh Kudus. Semua tindakan kita adalah tindakan yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah khotbah, saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Ada banyak anak Tuhan yang menganggap bahwa Roh Kudus itu hanya satu kuasa yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Enggak, dia satu pribadi. Maka ada ayat firman Tuhan yang katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Gimana sih Pak cara mendukakan Roh Kudus? Kita enggak pernah mau dengar apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus sudah berbicara dalam hidup kita. Shh, jangan. Itu dosa. Shh, jangan. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang jadi masalah, kita mau berhenti atau kita terus lakukan itu. Ini sudah. Kenapa kita belum mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita? Kenapa kadang-kadang kita salah mengambil keputusan, salah langkah? Karena kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, emang ada Roh Kudus, tapi ketika dia berbicara kita nggak mau dengar, saudara. Masih berlawanan, bertolak belakang dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita ikuti keinginan Roh Kudus, tapi kadang-kadang kita ikuti keinginan daging kita. Terus bertolak belakang, sehingga pada akhirnya tetap masih ada hal-hal yang salah dalam hidup kita. Tapi kalau seperti Paulus, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadinya. Ini juga yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak panjangkan renungan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, saudara. Tetapi biarlah kita mau ditawan oleh Roh Kudus. Keinginan daging kita, hawa nafsu dalam diri kita, semua ditawan oleh Roh Kudus. Ditunjukkan, ditundukkan di dalam kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu bisa memuliakan Tuhan. Adalah orang-orang yang selalu bisa menjadi berkat. Adalah orang-orang yang selalu bisa mendapatkan segala janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kita tundukkan kepala kita bersama. Haleluya. Sebelum saya berdoa buat saudara semua, kita nyanyikan dulu satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia yang tidak pernah tinggalkanku, setia menopang aku. Dimanapun saudara berada siang hari ini ataupun malam hari ini, dimana saudara melihat tayangan ini, ibadah online ini, jam berapa saudara? Tetap percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita nggak punya kekuatan menghadapi ini semua. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Saudara nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati saudara. Haleluya. Setia menopang. Kami mau berseru dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Amin. Lagi katakan, kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin. Haleluya. Setia menopangku, berseru, amin, oh berharap
Angkat tanganmu dimanapun engkau berada dan katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Amin. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Bangkitkan imanmu dan katakan, ajaib Kau Tuhan. Oh, penuh, amin, amin. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Oh, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, lebih sungguh lagi saudara, ajaib Kau Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, tak akan goyah. Ya, selamanya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara semua dimanapun saudara berada. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan pandangan mata rohanimu, imanmu hanya kepada Dia yang ada bersama dengan kita dalam ibadah online ini. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sekarang kami mengerti bahwa hidup kami harus dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Sebab kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Ada jalan buntu mungkin di depan kami dan kami nggak ngerti apa yang harus kami lakukan di saat-saat ini. Tapi biarlah Roh Kudus menuntun, mengarahkan hidup kami. Kami mau menjadi tawanan Roh Kudus supaya kami dituntun, diarahkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan izinkan saat siang hari ini atau malam hari ini, kapan waktunya kami bertemu lewat ibadah online ini. Hamba-Mu mau berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Mereka sedang mengangkat tangan di tempat mereka masing-masing. Mereka mengangkat tangan karena mereka tahu mereka punya Allah yang ajaib dalam hidup mereka. Mereka mengangkat tangan karena mereka percaya mereka punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka juga sedang mengangkat tangan karena ada sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menolong, menjamah, memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang tahu kondisi hidup mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, keajaiban, kuasa-Mu, belas kasihan-Mu, mukjizat-Mu nyatakan bagi setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Mereka dijaga, mereka dilindungi dari situasi, kondisi yang saat-saat ini sedang terjadi. Bahkan kalau ada di antara umat-Mu orang-orang yang percaya kepada-Mu, yang mengalami sakit karena virus ini Tuhan, kami tetap percaya kuasa mukjizat Tuhan ada bersama dengan kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan. Mereka yang ada di dalam ruang isolasi, yang ada di rumah sakit. Mereka ada dalam kesendirian Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan menemani mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan umat-Mu di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama dengan mereka.
Ajarkan umat-Mu untuk tetap beriman, berharap sungguh hanya kepada-Mu. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada pemeliharaan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Ya, lewat ibadah online ini, semua umat-Mu dikuatkan untuk tetap berharap sungguh kepada-Mu. Untuk tetap percaya akan otoritas Tuhan ada dalam setiap kehidupan umat-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, pimpinan-pimpinan bangsa kami diberikan hikmat kemampuan yang luar biasa. Aparat yang bekerja, tim medis yang bekerja, mereka diberikan kekuatan ekstra, hikmat yang luar biasa. Bahkan seluruh bangsa-bangsa yang lain juga ada di dalam pertolongan perlindungan daripada Tuhan. Lewat ini semua masih banyak hal positif yang kami bisa lihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah yang selalu menyertai kami. Berkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini, yang memfasilitasi kami untuk kami tetap terkoneksi dengan Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala sidang bersama dengan keluarga besar. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami, GBI Sport Center, Court Harapan Indah, maupun di cabang-cabang yang lain. Terima kasih buat gereja kami Tuhan, yang membuat kami tetap terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Engkau membalas berlipat kali ganda. Mereka juga diberikan kekuatan, pertolongan, pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu datang ke rumah-Mu lagi untuk beribadah menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya virus ini akan selesai dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan sekarang sidang jemaat Tuhan, arahkan mata hatimu dan imanmu kepada Dia Yesus yang ada bersama dengan kita. Dan siaplah kita menerima berkat daripada Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, angkatlah kedua belah tanganmu dan percayalah Tuhan akan mengirimkan berkat yang luar biasa dalam hidupmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, diberkatilah ekonomi, diberkatilah kekuatan, kesehatan dalam hidupmu. Dan terimalah segala berkat yang baik dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta yang luar biasa dari anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.